Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar teman-teman? Kali ini saya ingin mengangkat sebuah topik mengenai lowongan kerja yang perlu diwaspadai karena lowongan kerja ini bisa saja fiktif atau memang tujuan-tujuan kriminal ataupun tujuan-tujuan pelecehan seksual lainnya. Jadi banyak cerita kalau kita lihat di sosial media bahwa ada beberapa orang yang setelah diwawancara menghilang, atau ada juga cerita bahwa ketika setelah diwawancara ternyata yang ditawarin adalah pekerjaan asusila atau pekerjaan-pekerjaan seperti menjual wanita gitu. Kemudian juga ada cerita di sosial media di mana ternyata dalam sesi wawancara itu wanita-wanita yang diwawancara dilecehkan secara seksual, dan itu banyak terjadi ternyata. Nah, bagaimana kita sebagai wanita terutama mengantisipasi ini agar tidak terjadi pada diri kita? Nah, berikut adalah tipsnya. Yang pertama, satu, perhatikan betul bentuk daripada lowongan kerja itu. Apakah lowongan kerja itu ditampilkan seperti normalnya lowongan kerja yang pernah ada. Misalnya ada yang sedikit mencurigakan, harus hati-hati. Nah, yang kedua, cek ya nama perusahaan dari lowongan kerja tersebut. Jika tidak jelas perusahaannya apa, tanyakan ke calon pewawancara, tanyakan di email, cari kontaknya. Kalau kontaknya hanya email dan tanyakan ini detail kantornya di mana, alamatnya di mana, kemudian perusahaannya namanya apa, ya kan? Setelah itu cek di Google perusahaan tersebut ada nggak benar fiktif atau tidak. Misalnya ada bergerak di bidang apa, diperhatikan. Kemudian cek Google review-nya, apa kata orang-orang mengenai perusahaan tersebut. Ya, kalau memang dia nggak fiktif harusnya ada. Juga cek misalnya di LinkedIn perusahaan tersebut ada apa tidak. Itu. Terus yang ketiga, cek juga di mana lokasi wawancara. Kalau lokasinya sudah agak nggak beres seperti di rumah bosnya, atau lokasinya di hotel, di kamar ruang tertutup, nah itu udah nggak bener. Tapi kalau masih di rumah makan atau di restoran atau di lobi hotel, it's okay karena masih banyak orang, ya kan? Terus yang keempat, itu pastikan juga posisinya itu untuk apa. Tanyakan secara detail job description-nya. Kalau memang itu pekerjaan memang nyata dan tidak fiktif, tentu yang ingin mewawancara dia punya job desk-nya itu apa. Paling enggak dalam beberapa kalimat dia bisa menjelaskan mengenai posisi yang dicari. Dan yang terakhir, yang kelima, ketika wawancaranya di tempat yang tidak biasa, bukan di kantor yang ramai, selalulah izin untuk mengajak teman. Tapi kemudian kalau disuruh masuk berduaan saja dengan yang buka muhrim dan itu ruangnya tertutup, nggak ada kaca, menurut saya ya lebih baik izin aja deh, nggak usah ikut wawancaranya. Bilang mohon maaf, saya berubah pikiran atau gimana, saya tidak ingin melanjutkan wawancara ini. Demikian saran dari saya, karena kejahatan semakin banyak dibungkus dengan segala macam bentuk, dan sekarang banyak sekali juga kejahatan seputar wawancara yang fiktif. Selamat wawancara, berhati-hatilah, jangan terlalu gelap mata dengan tawaran-tawaran yang mungkin gak wajar. Tetap harus berhati-hati, terutama untuk kamu-kamu teman-teman yang baru saja lulus kerja dan baru saja lulus kuliah dan baru aja ingin mencari kerja. Selamat mencari kerja.